Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biker Spesialis, yakni channel untuk para penghobi kendaraan roda 2, roda 4, dan barang-barang hobi lainnya. Persis di depan saya ada satu unit Vespa PNB 125cc tahun 1966. Nah, basicnya kita akan bedakan dulu basic perbedaan PBB dengan PNB, supaya emang teman-teman semua, khususnya para pecinta Vespa dan yang baru pengen memiliki Vespa, kita akan bedakan yang signifikan antara PBB dan PNB. Dari bagian depan, ini PNB ini speedometernya kotak ya, berbeda dengan seri PBB. Kalau seri PBB bentuk speedometernya berbentuk agak opal seperti kerang. Terus yang paling membedakan dari segi cc, kalau PNB itu 125 cc, kalau PBB 150 cc. Satu lagi yang membedakan yakni dia di persenaran ya, di percepatan atau kalau PNB ini dia hanya tiga pemindahan giginya. Kalau PBB itu 4. Jadi yang paling tadi sudah disebutkan, yang membedakan antara PBB dan PNB itu satu di speedometer, dua di pemindahan kecepatan, PNB 3 gigi, PBB 4 gigi. Terus yang ketiga dari segi kapasitas mesin. Kapasitas mesin PNB 125 cc, kapasitas mesin PBB 150 cc. Kita akan bahas secara singkat mengenai PNB 125 tahun 1966 ini dari mulai bagian depan. Oke, kita lihat bagian depannya ya. Bagian depan ini kita lihat dari lampunya, karena jangan disepelekan. Lampu ini cukup tidak bisa dianggap sepele, karena berbeda sekali lampu yang orsinil dengan lampu yang non orsinil, harganya sangat beda jauh. Nah, ini kita akan lihat ya, kita akan cek lampu yang nempel di PNB 125 tahun 1966 ini saya pastikan ini orsinil. Terlihat dari lambang di sininya, ini SIM ya. Ini pokoknya ini orsinil. Nah, kita ke bagian depan. Bagian depan untuk PNB tahun 66 ini dia lambangnya masih kotak dengan lambang P coret. Istilah anak Vespa itu P coret, karena setelah tahun 66 dia berubah ke lambang yang cung ya. Ini masih kotak. Terus ini emblemnya masih terpasang dengan baik. Kita akan ke bagian depan. Oke, untuk bagian depan ini untuk bagian suspensi, bedanya antara Vespa klasik, bisa dibilang ini kategori PNB ini Vespa klasika ya. Ini 3 kaki ya. Yang satu emang buat ini shockbreaker depan, terus yang ini pernya. Jadi intinya ini 3 ya. Itunya tiga kaki, berbeda dengan PX yang hanya 2 kaki. Ini 8 in untuk PBB dan PNB. Terus untuk sprint dan PX ini ring bannya 10 in ya. Nah, ini spakbor juga, ini orsinil ya, spakbor orsinil. Nah, ini peleknya ini sudah dibalut dengan ban merek Michelin. Nah, ini jangan disepelekan, ban Michelin ini cukup ada harganya ya. Ini sepasang di atas 1 juta ini. Nah, ini untuk menambah pemanis tampilan kaki-kaki, ini sudah ditambahin dop ya. Ini dopnya terlihat dengan baik. Bagian depan ini tuas kopling sama rem depan orsinil ya. Orsinil, ini hand grip juga orsinil. Terus ini speedometer saya pastikan orsinil, meskipun memang ini wajar untuk tahun 66. Ini mikanya udah agak pecah-pecah karena termakan usia ya. Terus kita ke bagian deck. Ini deck juga masih orsinil seperti ini tampilannya. Nah, ini yang punya menambahkan ini penahan
standar ya. Ini supaya emang dia menahan ketika emang dia dalam posisi standar berdiri, dia menahan supaya emang tidak terjadi pokoknya penahan aja untuk mempertahankan kualitas deck lah. Terus lidahnya seperti ini, list-listnya kelihatan ya, kelihatan. Nah, kita ke bagian belakang. Ke bagian belakang ini stop rem. Stop rem juga ini masih orsinil, stop rem. Terus apa lagi ya? Yang paling penting mungkin ini nih. Ini tombol-tombol indikator ini juga masih orsinil. Jadi saya pastikan untuk kondisi Vespa PNB 125 tahun 66 ini masih dalam kondisi orsinil, kecuali emang ini bagian bodi sudah mengalami restorasi, sudah dicat ulang. Dan untuk sekali lagi, ini kebetulan saya posisi di Tasikmalaya. Tahun 66 ini peralihan ya, jadi terakhir untuk bentuk bulat. Jadi pokoknya tahun 66 ini terakhir, dan ini di Tasikmalaya itu saya lihat cuman mungkin, tapi nggak tahu, mudah-mudahan saya salah, hanya tinggal ini nih kalau yang tahun 1966. Jadi yang punya Pak Haji Eran benar-benar mempertahankan Vespa 66 ini sehingga jadi kebanggaan kota Tasikmalaya. Jadi tetap ke Tasik Pride. Jadi intinya gambaran secara singkat mungkin mengenai Vespa ini. Apa dia? Bagian mesin ini setelah dibuka terlihat sangat bersih sekali. Berarti ini dirawat dengan baik sama pemiliknya sehingga mendapatkan hasil mesin yang emang ini cukup, saya bilang cukup istimewa. Terlihat ini sangat bersih sekali, sangat terawat, tidak terlihat sedikit pun oli yang melebar. Ini bersih, saya nyatakan bersih ini bagian mesinnya. Gambaran singkat mengenai Vespa PNB 1966 ini mungkin saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan atau kita diskusi, kita belajar bersama lah. Kita belajar bersama nanti di kolom komentar, kita diskusi, komunikasi sehingga para pecinta Vespa bisa saling tukar pikiran dan sharing mengenai Vespanya masing-masing gitu ya. Intinya saya pastikan kondisi motor Vespa PNB 125 cc tahun 1966 ini dalam kondisi orsinil, kecuali emang bagian catnya sudah mengalami restorasi. Seperti biasa, jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Eran sudah memberikan kesempatan untuk saya membahas secara singkat motor Pak Haji Eran. Nanti Instagramnya akan saya cantumkan supaya teman-teman bisa melihat koleksi Haji Eran yang lainnya. Demikian bahasan mengenai Vespa ini, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman semua sehingga lebih paham tentang Vespa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.